Bapak Ibu Jemaat Diaspora Danau Inah yang berbahagia dalam kasih Tuhan, Salam. Hari ini kita bersuka cita, kita di sini dan sekitar 1.500 jemaat dan jemaat bermata jemaat di seluruh NTT kecuali Pulau Sumba dan Pulau Sumbawa di NTB, juga di kota Surabaya ada satu dan di kota Batam. Semua bersuka cita karena hari ini kita sampai hari baik, hari jadi, hari ulang tahun ke-74. Satu usia yang sangat syarat dengan kematangan. Tema khotbah di semua tempat, tetap teguh dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang kita percaya adalah pemegang kuasa dalam kerajaan Allah di sorga, di bumi seperti di sorga. Ada amin saudara-saudara? Ya, kepercayaan kita tidak sia-sia. 31 Oktober juga selalu menjadi berkat bagi gereja reformasi. Hari ini kita bersama-sama dengan gereja-gereja reformata yang lain di seluruh dunia merayakan hari reformasi ke-504. Sebagai gereja reformasi kita diingatkan tentang kebenaran Allah, bahwa keselamatan itu hanya terjadi oleh iman. Hanya oleh iman. Sola fide. Hanya oleh anugerah. Sola gratia. Hanya oleh Alkitab. Sola scriptura. Dunia menawarkan banyak jalan keselamatan, tapi kita ditolong, diingatkan selalu bahwa keselamatan kita di bumi dan di sorga, hidup kekal itu hanya berlangsung, jalan kebenarannya itu hanya oleh iman, percaya yang sepenuhnya kepada Allah, percaya sepenuh-penuhnya, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Markus 12 bilang gitu tentang hukum kasih. Kita juga bergumul dengan satu kebenaran bahwa keselamatan itu terjadi karena anugerah Allah. Kita berdoa, kita buat banyak pelayanan diakoni, kita melayani, mengurus, mengembangkan hidup, mengembangkan pelayanan, melayani orang susah, melayani semuanya. Kita punya uang, kita bagi kepada orang-orang susah. Dan banyak kegiatan diakonia gereja lainnya. Banyak pekabaran Injil. Banyak ibadah-ibadah. Tetapi kita diingatkan bahwa semuanya itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Allah. Bukan deposito, tabungan-tabungan yang kita buat untuk masuk surga. Ya, bukan itu. Semua yang kita buat bukan untuk kita masuk surga dan selamat. Datang gereja buat segala macam. Semua yang kita buat ini karena kita sudah mendapatkan keselamatan dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hanya oleh Alkitab ada banyak sekali hikmah-hikmah dunia, tetapi kita diingatkan bahwa firman kebenaran tentang jalan keselamatan, kepastian hidup kekal hanya di dalam Alkitab. Tertulis hanya di dalam Alkitab. Jangan cari di buku-buku yang lain, di kitab-kitab yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini juga merupakan hari penutupan tanggal terakhir bulan Oktober, penutupan bulan keluarga.
kita memandang keluarga Kristen sebagai basis kehidupan bergereja, berjemaat. Jadi jemaat Danau Ina ini basisnya ada di keluarga mama punya, keluarga bapak, keluarga TO, keluarga TI, keluarga ama, keluarga masing-masing kita menjadi basis pangkalan kekuatan persekutuan jemaat. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam keluarga Kristen, nilai-nilai ajaran kitab suci itu ditanamkan dan dikembangkan. Ada kasih, ada kerja, tolong menolong, ada saling mengampuni, ada memperhatikan dunia ini. Nilai-nilai kekristenan itu menghormati orang tua, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini barang orang lain. Ingat hari Sabat kuduskan. Dan semua nilai-nilai ajaran kebaikan untuk selamat itu, Bapak Ibu sekalian, ditanamkan di dalam keluarga. Nah, kalau itu hal menanam nilai Kristiani itu seperti pohon, hari ini kita bisa pejam mata sedikit, kita bisa membayangkan pohon kehidupan keluarga kita seperti apa. Terus bersyukur, Tuhan, dalam keadaan yang sangat sulit seperti ini, keluargaku bertumbuh. Dan saya percaya Tuhan yang memberikan pertumbuhan itu. Anak-anak jadi besar, ada nakal-nakal mah bisa dengar juga. Anak-anak menjadi sehat, ada sakit juga tapi bisa sembuh. Ada sekolah, ada susah juga sekolah, tapi ada maju terus, berkembang. Begitu juga sebagai suami istri, di sana sini ada bertengkar sedikit, tetapi ketika kita ingat tentang keluarga Allah sebagai satu anugerah, kita mulai tahedek. Yo, Bapak juga bikin depung, Mama juga bikin depung, tapi Bapak yang sesungguhnya ada di sorga, penuh kasih, kedaulatan, dan ada lihat semua keluarga-keluarga memberkati, menolong, dan memberikan berkat, memberikan rahmat tiap-tiap saat. Bapak Ibu saudara-saudara, itu keluarga sebagai basis jemaat. Tetapi jemaat ini, diaspora Danau Ina dan jemaat-jemaat yang lain adalah basis kehidupan gemit. Jemaat adalah perubahan tubuh Kristus. Di sini kita juga mengalami persekutuan tubuh Kristus, di mana Yesus adalah kepala gereja, semua kita adalah anggota dengan karunia yang berbeda-beda, dengan talenta yang bervariasi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita merayakan ini 3 perayaan ini dengan atau dalam konteks yang tidak senang. Kita ada dalam konteks COVID, masih ada. Panas lai, tutup ini mulut lai, baru omong lai. Sudah panas lagi, kita harus bekerja, apalagi teman-teman kita yang bekerja harus di lapangan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, juga dampak dari COVID. Kita bergumul dengan dampak COVID. Ada yang tidak putus pekerjaannya, belum dipanggil-panggil oleh perusahaan, oleh tempat kerja. Ada yang sakit, satu jadi komplikasi. Ada yang bergumul dengan keuangan keluarga yang turun pendapatannya. Ada yang bergumul dengan kerusakan-kerusakan rumah dan lingkungan lainnya. Belum tambah badai seroja. Kemarin kami baru selesai dari satu kunjungan ke pembinaan. Seorang ibu pejabat bilang, kita sumalu ketemu masyarakat nih Mama Pendeta. Sudah tak habis semua ini bantuan belum sampai-sampai. Kita mau turun ketemu masyarakat, kita sudah jadi malu. Ya, karena ada yang menjadi urusan dari pusat. Saudara-saudaraku, hari ini di dalam
Di dalam 3 perayaan ini, dalam konteks bencana ini, bertambah dengan kesulitan-kesulitan hidup kita yang lain, kita diminta untuk teguh dalam kasih Tuhan. Kita diminta untuk belajar dari jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia yang disebutkan pada perikop bacaan tadi adalah salah satu dari 7 jemaat kecil di Asia yang disapa oleh penulis kitab Wahyu. Ada jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kota Philadelphia merupakan pusat kekristenan penting di zaman gereja mula-mula. Bapak Ibu tanya sekarang ada di mana? Sekarang ada di Turki. Sekarang di daerah Turki. Jadi ketika bicara tentang kitab Wahyu, bukan semua bicara tentang yang di langit di sana saja. Imajinasi, penglihatan dari Yohanes dalam Wahyu. Tetapi juga awal-awalnya tuh dalam kitab pasal 3 yang kita baca, bicara tentang kehidupan jemaat-jemaat Kristen di Asia Kecil. Ada apa dengan jemaat Philadelphia ini, saudara-saudara? Jemaat ini bertumbuh di dalam kesulitan. Setidaknya ada 3 kesulitan yang melingkupi kehidupan mereka. Ada bencana, daerah jalur gempa. Tadi malam ada yang telepon dari Alor bilang, ketong gempa 5, sekian. 2 hari lalu 5, sekian. Jadi ada di jalur gempa, di mana goncangan itu selalu saja ada. Dan mereka pernah mengalami goncangan yang menghancurkan kota mereka. Yang kedua, mereka juga bergumul dengan kesulitan. Ada kebencian terhadap kekristenan pada waktu itu. Kelompok Yahudi ini menganggap kelompok Kristen ini sesuatu sekte yang sesat. Orang tidak mau percaya pada Yesus. Bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Bahwa Yesus itu naik ke surga. Bahwa Yesus itu pemegang kuasa kerajaan sorga dan keselamatan untuk dunia ini. Saudara-saudaraku, yang satu yang lebih seru lagi, tantangan mereka adalah mereka hidup di dalam kekaisaran Roma dan itu wajib sembah kepada kaisar. Lu harus sembah kaisar. Nah, karena mana? Ini ajaran kita hanya Tuhan saja. Jadi mereka orangnya asal Yahudi dia lihat begini, hei, itu orang-orang Kristen itu dong soalnya mau sembah kaisar. Tangkap dong, sesah dong, bawa dong pi pengadilan, biar dong susah. Ya, saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini, saudara-saudaraku, kita melihat perikop bacaan kita menulis dengan sangat baik, sangat jelas tentang bagaimana Yesus di sana dalam pemahaman mereka dan bagaimana keadaan jemaat dan bagaimana hadiah-hadiah dari Tuhan yang mereka terima. Setidaknya kita akan lihat dalam 3 pokok refleksi. Yesus Kristus adalah Tuhan pemegang kunci kerajaan Daud. Ayat yang ke-7. Ya. Inilah firman dari Yang Kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Dan itu Yohanes mengatakan, dia mengatakan dengan jelas kepada jemaat Philadelphia tentang Yesus, firman yang kudus. Saudara-saudaraku, kunci Daud, bukan Daud pun kunci, sama kayak kunci biasa begini. Kata kunci ini melambangkan kuasa atas kerajaan Daud.
Kita sudah baca di PL begitu panjang lebar. Allah berjanji kepada Daud bahwa kerajaanmu akan ada selamanya. Bahwa kerajaanmu akan memerintah atas Israel selama-lamanya. Apa yang terjadi saudara? Itu janji Tuhan. Tetapi sikap tingkah laku umat dalam kerajaan ini, kalau hidup baik, kalau anggur dong su bagus, hasil zaitun su bagus, kalau ini hasil pertanian dan peternakan su baik, kalau kerajaan su mulai kuat, dong mulai sembah dewa-dewa yang ada di sekitar. Mulai yang kaya, yang berkuasa, bikin susah orang-orang yang bekerja sebagai buruh, sebagai pelaku-pelaku kerja di kebun anggur, di ladang peternakan, dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudara, dan karena itu, karena sikap tingkah laku mereka, kerajaan Daud ini pernah hancur lebur. Bukan saja dia kerajaan, dia kotanya juga hancur. Kemudian dibawa ke Babel. Dibawa Nebukadnezar ke Babel sana. Nanti sampai di Babel baru dong ingat ini Yerusalem, ingat bait Allah. Dan di sungai, pinggir-pinggir sungai Babylon, dorang mulai ambil, mulai angkat puji-pujian, ingat mereka pun kampung halaman. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tetapi kejatuhan, keruntuhan kerajaan Daud itu bukan berarti akhir segalanya. Nabi Yesaya, nabi-nabi PL mulai bernubuat lagi akan adanya tunggul Isai, tunas Daud. Dan di dalam kitab Injil Matius kita membaca tentang penggenapan akan pengharapan mesianis itu dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah keturunan Daud. Dialah raja terpilih yang menggenapi nubuat ini. Dan saudaraku, dikatakan tadi bahwa pemegang atas kuasa ini, kalau ia sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Artinya, ia berdaulat penuh terhadap kuasanya, terhadap kehendaknya. Pung senang le punya Tuhan yang kuat seperti itu. Pung senang le punya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat penuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Yang kedua, jemaat Philadelphia ini mendapat nilai raport baik dari Tuhan dalam penglihatan Wahyu ini. Yohanes ini. Dia dapat nilai raport baik dalam hal menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Tuhan. Kadang-kadang kita cuma menyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nanti yang dewasa dong bilang ketong sonde tumbuh lah. Jadi ketong sonde perlu. Karena itu untuk anak sekolah minggu. Tetapi tadi saya mengatakan usia 70 tahun itu syarat dengan nilai kematangan. Mestinya memiliki kematangan. Engkau umur berapapun, saya umur berapapun, tapi kita hidup dalam gereja yang berusia 74 tahun. Kita diharapkan memiliki kematangan-kematangan. Kematangan apa saja? Kematangan iman. Yang bilang doa pribadi, doa pagi, itu jangan lagi menjadi persoalan. Tapi kalau masih juga menjadi pergumulan, mari hari ini hari untuk lihat raport. Hari ulang tahun ini buka dan lihat. Jemaat Philadelphia, mereka didapati punya raport yang baik dalam hal menuruti firman Tuhan. Bukan saja baca, bukan saja dengar, tetapi melakukan firman Tuhan.
Ada gempa bumi, ada keruntuhan, ada kesusahan, tetapi mereka tetap bilang Yesus itu Tuhan. Ada kekuatan dari kekaisaran Romawi yang memaksa mereka untuk menyembah, tetapi mereka bilang kami hanya percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Begitu juga ada cobaan-cobaan dari kelompok-kelompok yang lain. Datang silih berganti. Istimewa dari orang-orang Yahudi. Orang-orang yang mengatakan bahwa keselamatan itu tidak bisa dari anugerah. Keselamatan itu dari ketaatan terhadap hukum Taurat. Lu sudah bikin apa dulu baru lu selamat. Ini ajaran Yesus bilang, Tuhan menanggung. Dan dia kasih anugerah keselamatan. Tinggal kita bersyukur dan melakukannya hidup baru dalam ketaatan dan kesetiaan kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Nats pembimbing, dalam kitab Roma 1 ayat 16-17 kalau kita baca, di sana ditulis tentang Injil sebagai kekuatan Allah. Kita bisa buka cepat-cepat. Roma 1 ayat 16. Setiap perayaan hari reformasi jangan melupakan nats ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kematangan iman menjadi bagian dari pergumulan jemaat-jemaat. Mari saudara-saudara, tiap-tiap pagi kita selalu ingat akan doa-doa pribadi, doa-doa keluarga. Biasanya yang kasih ingat kita untuk doa pagi itu pihak mana ya? Biasanya yang ketok kita pun kepala sedikit atau cubit kita pun telinga sedikit itu ayam Ayam kalau sudah berkokok pagi-pagi seperti dia bilang, pendeta bangun sudah kau sembahyang. Penatua bangun suka sembahyang. Diaken bangun sudah sembahyang. Pengajar. Ya, siapa lagi? Anggota sidi, kepala-kepala keluarga, suami istri, orang tua. Bangun sudah sembahyang. Fajar sumenyingsing. Berkat Tuhan ada turun. Mari buka pintu jendela semua. Terima itu oksigen bersih. Terima itu rahmat hari baru dari surga. Wih, pun senang le. Kalau orang yang bangun pagi selalu biasanya dia segar, semangat. Karena dia mendapatkan sesuatu di awal hari. Kematangan emosi. Kita bergumul dengan kematangan emosi. Dalam gereja yang sudah berusia 74 tahun. Bapak dan mama dalam keluarga kalau ada sesuatu jangan pakai bakalai. Tapi baku lihat kok bilang, katong seumur begini, katong mulai tukang tersinggung katong masih muda begini, katong suka tercepat marah ya. Jadi saling memberikan support. Keluarga adalah sekolah kasih. Di dalamnya kita berlatih untuk saling menunjang kehidupan. Ya, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Pada bulan keluarga, di ujung bulan keluarga, kita diingatkan untuk di dalam keluarga kiranya hidup kita menjadi lebih baik dari kalau kita sendiri-sendiri. Walaupun sendiri-sendiri itu pilihan. Kita tidak pernah merendahkan, meremehkan pilihan orang yang mau hidup sendiri karena dia lebih dekat dengan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bergumul juga dengan janji Tuhan. Jadi jemaat Philadelphia ini setelah dia dilihat raportnya baik, menuruti firman, setia menantikan Tuhan, hari kedatangan Tuhan, kepada dia diberikan hadiah-hadiah yang menyenangkan. Pertama, dia mendapat perlindungan. Ya, ada perlindungan ketika mereka berada di dalam percobaan. Ketika mereka mengalami pencobaan akan mengalami itu pada waktunya, dia mendapatkan perlindungan. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi akan ada hari pencobaan datang untuk seluruh dunia. Tetapi keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, jemaat yang setia menuruti firman Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga akan menjadi soko guru dalam bait Allah. Ini bukan dapat hadiah sama ke menang simpedesko, beritama ko dapat uang. Tetapi yang menuruti firman, hadiahnya adalah keselamatan. Dan hadiah ini sudah diberikan pada awalnya dalam karya Yesus. Cuma dibilang lagi di sini bahwa kamu akan menjadi soko guru di bait Allah. Ini kalau plafon gini semua kita mau lihat dia punya tiang penyangga susah. Dia punya pilar-pilar untuk menopang bait Allah. Dan dikatakan bahwa orang-orang yang menang, orang-orang yang bertahan di dalam ketaatan pada firman, orang-orang yang setia sampai akhirnya, dia akan menjadi soko guru, tiang penopang bait Allah. Kalau dalam kerajaan Daud bait Allah dihancurkan, tetapi di dalam keselamatan dalam Yesus, bait Allah yang sejati. Bahkan dikatakan ada akan pemulihan. Dan dikatakan bahwa kita juga adalah bait Allah. Gereja juga, pribadi kita juga, tempat Allah berdiam menjadi bait Allah. Dan juga jemaat menjadi penopang dari gereja. Kita akan menjadi penopang untuk gereja ini berdiri teguh. Gereja ini terus menyatakan kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu hal yang menarik adalah bahwa kita ini dikasih ada dalam persekutuan anugerah keselamatan untuk mengasihi dunia ini. Untuk menyatakan keselamatan bagi dunia ini. Jadi ada sibuk-sibuk urusan-urusan pelayanan, urusan-urusan beriman, jangan hanya untuk diri kita saja, jangan hanya untuk keluarga kita saja, jangan untuk jemaat kita saja, tetapi bersama-sama sebagai persekutuan Gemit, kita melayani dunia ini. Kita menyelamatkan dunia ini. Kita mengerjakan karya selamat bagi dunia ini. Nanti kita mulai bilang, ini bentuknya ke mana, Mam Pendeta? Apa yang bisa saya buat untuk turut menyelamatkan dunia ini? Ambil bagian yang bisa kita buat. Yang kecil dalam keluarga dan yang besar sesuai dengan karunia-karunia kita. Mungkin kita akan bergumul dengan pembinaan anak-anak. Mungkin kita akan bergumul dengan pemulihan kehidupan suami istri, kehidupan orang tua. Kita bergumul menjadi persekutuan yang kuat. Dan persekutuan yang kuat itu akan menyumbangkan pesona, akan menyumbangkan keteladanan, akan menyumbangkan sesuatu di tengah masyarakat untuk orang lihat, oh, orang Kristen itu mereka sangat kuat di dalam kasih. Saling menghargai, saling menghormati. Dan kalau ada salah, saling mengampuni. Yang paling susah, saling mengampuni.
dan saling mendukung. Siapa punya kekuatan, kelemahan, karunia dihargai. Siapa punya kelemahan dilengkapi. Di dalam jemaat jangan ada yang saling menghina, saling merendahkan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga bergumul dengan berbagai-bagai masalah. Catatan terakhir kita, ada banyak sekali masalah-masalah di sekitar kita, juga di jemaat Danau Ina. Pasti ada banyak pergumulan-pergumulan. Majelis jemaat dengan pendeta dan Bapak Ibu semua bergumul dengan persoalan-persoalan yang ada di sini. Bergumul dengan kehidupan yang nyata. Tetapi dalam kesemuanya itu ingatlah, ada nasihat bagi kita. Tetap teguh dalam kasih. Kita ingat nats pembimbing tadi. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Mari setiap keluarga melakukan misi Tuhan. Jadi di keluarga juga lakukanlah 5 misi gereja. Persekutuan, ibadah, kesaksian, diakonia, baku tolong, dan menata layani. Atur hidup baik-baik. Juga dalam gereja, persekutuan, ibadah, kesaksian, ya, diakonia, dan oikonomia. Kita akan bersama-sama menjadi satu kekuatan melayani dunia ini sambil menjaga. Kiranya dalam tahun-tahun hidup kita jangan ada satu pun yang meninggalkan jemaat karena hal-hal lahiriah. Kiranya kita bahkan mencari orang-orang untuk bergabung lebih banyak di jemaat ini. Tuhan kiranya menolong kita di dalam kasih Tuhan, kita terus melanjutkan hidup dalam kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus. Amin.